Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kiranya malam ini 5 menit bersama dengan firman menjadi kekuatan sebagai penenang tidur kita. Puji Tuhan, biarkan api Roh Kudus senantiasa berada di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, dan mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Allah. Terima kasih, biarlah pengertian kami kepada bahasa Tuhan membuka kami untuk lebih cinta kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membuka masih dalam Yohanes 8 ayat 44. Demikian bunyi firman 42. Demikian bunyi firman Allah, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dari dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Dan juga di ayat yang 40, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Jadi tadi pagi saya katakan kita mengerti bahasa Tuhan. Orang-orang percaya yang mengerti bahasa Tuhan. Ya, tadi pagi tidak mengerti bahasa Tuhan, kalau sekarang mengerti bahasa Tuhan. Yang pertama kata firman Allah, perikop ini, maka akan Anda temukan beberapa hal. Yang pertama dikatakan bahasa Tuhan itu adalah bahasa kebenaran. Jadi kalau orang hidup dalam bahasa kebenaran, ia adalah sahabat Allah, ia adalah sahabat Yesus, ia adalah sahabat Roh Kudus. Dan kalau orang hidup dalam sahabat Allah, maka pembelaan Allah akan nyata. Yang kedua, saya tidak akan panjang-panjang. Yang kedua adalah bahasa iman. Jadi ketika saya meminta tempat ini pada waktu yang lalu, saya berdoa minta kepada Tuhan setiap bulan awal atau akhir, itu 3 hari 3 malam saya berdoa dan berpuasa. Saya tidak punya uang, tetapi saya berkata saya hanya punya lutut. Punya lutut dan punya iman. 9 bulan kemudian kami memiliki ini. Dan Tuhan Yesus memberkati. Ada banyak bahasa iman yang akan dimengerti oleh Tuhan saja. Bahasa iman kita itu bukan bahasa iman yang beriman kepada Yesus, bukan beriman kepada yang lain. Ada orang mengatakan, banyak orang-orang. Ini jelas bahwa kita beriman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, yang ketiga kata firman Allah adalah bahasa kasih, bahasa cinta. Haleluya. Bayangkan kalau keluarga tidak mengerti bahasa cinta. Bayangkan kalau keluarga tidak mengerti bahasa kasih. Bayangkan kalau masyarakat tidak mengerti bahasa kasih. Bayangkan kalau semua bangsa-bangsa tidak mengerti bahasa kekacauan. Itu sebabnya ada bahasa kasih. Bahasa kasih, ada bahasa damai. Haleluya. Mantaplah punya Yesus. Mantaplah percaya kepada Tuhan. Mantaplah percaya kepada Roh Kudus. Karena kita diajar untuk memiliki bahasa kasih yang dari Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah bahasa kesucian. Allah itu suci. Kita harus menghampiri Dia dalam kekudusan. Kebenaran boleh ada dalam hidup kita. Bahasa iman ada boleh dalam hidup kita. Bahasa kasih, bahasa cinta ada boleh dalam hidup kita. Tapi jangan lupa yang satu ini. Ini yang menggerakkan hati Allah selalu bagi setiap kita yang mengerti bahasa kesucian. Jadi karena Allah itu suci, kita bisa menghampirinya dengan bahasa kesucian hidup kita, perbuatan nyata dari kehidupan kita. Supaya apa? Allah senantiasa menganugerahkan yang terbaik dalam kehidupan kita.
Kalau Bapa saja telah menganugerahkan anaknya yang tunggal itu, dia kirim dari sorga sana untuk kita manusia agar apa? Kita mendapatkan yang terbaik, the best of the best. Mantap! Jadi miliki Yesus, miliki bahasa cinta, bahasa kebenaran, bahasa kasih. Dan kalau kita sudah memiliki itu, berarti kita mengerti bahasanya Tuhan yang dalam kehidupan kita tidak akan pernah bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Karena kita akan hidup dalam ketaatan, kita hidup menyenangkan hati Bapa selama-lamanya. Sampai kita bertemu muka dengan Dia. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur. Biarkan kami mengerti bahasa cinta, bahasa kasih, bahasa kebenaran, bahasa kesucian yang membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Selamat malam. Selamat kita beristirahat tentunya bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya apinya senantiasa menyertai kita. Mantap, mantap, mantap. Mantap. Tuhan Yesus memberkati.